Di sini kita mau ngobrolin masalah harmonisa pengaruh total harmonik distortion terhadap operasional tenaga listrik. Ya, oke, ini lanjut. Nah, ini CV saya. Silakan dibaca-baca ya. Saya dari bawah sampai sekarang ya masih seperti ini aja. Dan saya punya prinsip knowledge is useless unless implemented and share. Nah, di sini ada Profesor Didik. Saya terima kasih sekali sama Profesor Didik karena Profesor Didik itu yang bimbing saya ya, bimbing saya tesis waktu saya ngambil S2 di ISTN. Ya, jadi memang saya hormat sama beliau. Salam hormat Pak Didik. Terima kasih sudah gabung di sore hari ini. Oke, kenapa orang bikin kesalahan? Satu, karena mereka nggak tahu, ya. Dua, karena mereka nggak peduli. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah objektifnya mengerti tentang pengaruh total harmonic distortion pada peralatan tenaga listrik. Ya. Kemudian yang paling penting, kenapa saya selalu bilang safety first, bahaya. Ya. Jadi kita harus menghindari bahaya, karena harmonik itu memang berbahaya. Safety first, assalam, ya. Selamat. Oke, efek umum dari distorsi harmonik tersebut adalah tadi udah dijelasin sama Profesor Iwa ya. Kalau saya dulu belajarnya waktu di kampus itu simple ya, simple. Jadi diajarin bahwa setiap kali ada perubahan frekuensi ya, perubahan frekuensi, maka akan ada harmonik. Sekarang itu diperparah dengan adanya peralatan-peralatan yang berubah dari AC ke DC. Contoh misalkan sekarang banyak banget lampu LED. Ya, lampu LED itu memang merubah dari AC ke DC. Benefitnya apa? Powernya turun, tapi looks-nya bisa naik, kan gitu. Atau pencahayaannya naik, itu kalau buat sistem lampu. Makanya banyak orang sekarang pakai lampu LED. Bagaimana caranya? Looks-nya atau lumennya naik, tetapi pemakaian listriknya turun, maka diciptakan LED. Tetapi pada saat berubah dari AC menjadi DC, maka ada perubahan frekuensi. Nah, harmonisnya pasti nongol, ya, simple. Kita belajarnya simple-simple aja. Saya sharingnya simple-simple. Nah, di sini kita karena saya basicnya adalah basic praktisi, maka ini loh yang kita alamin kalau kena harmonik. Pertama ada di motor sama generator. Yang kedua trafo, ya, yang kena. Yang ketiga kapasitor. Yang keempat kabel. Penyakit, ya. Terus peralatan elektronik, switchgear dan relay ya, karena memang kita sehari-hari memegang switchgear dan relay. Terus fuse dan sistem gangguan komunikasi. Tadi udah dibahas sama Prof. Iwa, mungkin beliau teoritisnya lebih bagus ya, teoritisnya lebih bagus. Kalau saya kan dari sisinya praktisi. Oke, lanjut. Nah, distorsi ini ya itu menyebabkan perubahan serupa pada bentuk gelombang tegangan relatif terhadap impedasi harmonik jaringan sumber. Nah, jadi sumber jaringannya juga. Nah, distorsi tegangan ini mempengaruhi kedua sistem arus dan tegangan untuk semua beban lain yang terhubung ke sistem. Memang ada gelombang real, ada gelombang ideal, ada gelombang harmonik. Tadi juga kan ada yang bilang, kenapa sih yang ganjil masalah gitu loh ya? Karena kalau yang genap saling mengisi atau saling menghilangkan, jadi nggak terlalu masalah, maka kita bahasnya yang ganjil nanti. Oke. Nah, ini motor dan generator. Nah, generator dan motor sangat dipengaruhi oleh harmonisa dalam jaringan yang terhubung. Jadi kalau misalkan motor itu juga bisa ada harmonisa, terus generator juga sama. Tadi dibahas tuh masalah generator ya. Generator yang saya baca itu ada namanya triplan harmonik. Jadi kalau misalkan ini kalau pada rotor dia harmonisnya belitan stator, jadi harmoniknya order 5, 7. Nah kalau rotor order 6, sedangkan stator ordernya 11, 13, harmonik rotor 12. Ya. Jadi memang seperti itu. Nah kalau misalkan ya ini menghasilkan pemanasan rotor yang meningkat dan torsi yang berdenyut atau berkurang. Kalau kita bicaranya motor ada juga kita harus bicara namanya torsi atau torque atau momen putar ya. Karena saya dulu S1-nya mesin jadi sedikit ngerti lah torsi ya. Jadi memang berpengaruh ya, berpengaruh pada rotornya panas sama
dia denyut, terus bisa juga torsinya jadi kurang, tenaganya dia akan berkurang. Lanjut. Nah, juga arus urutan motor sebagai arus harmonik yang menambah arus. Jadi gini, ada yang arus di fase netral, maka terjadi unbalanced load. Nah, jadi Profesor Iwa tadi bilang begitu, saya masih ingat. Dan kebetulan tadi malam saya baca primbon juga seperti itu ya. Primbonnya ada bukunya, saya baca bahwa pada saat terjadi unbalanced load, maka netralnya itu ada powernya. Nah, kalau misalkan dia nggak nol, berarti load-nya itu nggak balance. Syaratnya harus nol. Syaratnya harus nol. Tadi juga di Pak Profesor Iwa udah jelasin. Oke. Lanjut ya. Nah ini generator juga dapat menghasilkan harmonisa ya, dan khususnya harmonic triplen yang dapat bersirkulasi the Y yang berdekatan ketika generator terhubung langsung ke bus beban. Nah, mungkin ini yang tadi dibahas sama terakhir tuh, tapi sayang waktunya nggak sampai subuh. Nah, jadi bisa jadi ya ada namanya triplen harmonik. Ya. Karena syaratnya dia generator sinkron itu kan frekuensinya harus sama, urutan pasnya harus satu tidak terpenuhi ya. Nah, salah satu tidak terpenuhi karena apa? Karena bisa jadi ini si generator ini ada menghasilkan triplen harmonik. Ya. Kalau di Suralaya kejadian ya mungkin saya juga nggak ngerti ya, itu harusnya ada reportnya ya, full report kenapa seperti itu, supaya bisa dipelajari nomor satu, yang kedua supaya bisa diambil tindakan pencegahan. Kita lanjut. Jadi bisa pakai trafo yang di connect delta. Nah ini trafo ya, tadi kita bicaranya pertama ada motor, terus kemudian generator, nah ini trafo. Efeknya apa di trafo? Strelus ya. Nah kenapa? Karena ada rugi-rugi. Lembaga ya, kondisi arusnya juga sama ya, makanya ada strelus. Nah kalau kita bicaranya praktek atau teknik, pernah kejadian ada gedung ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi pada saat bebannya 0 itu trafonya meledak. Ya, trafonya meledak. Jadi cuman ya saya tidak dapat full reportnya, tapi analisa saya mungkin bisa terjadi karena strelus ini atau harmonisa ini ya. Jadi kalau misal pun ya persentase distorsi harmonisa yang lebih tinggi menurun dengan meningkatnya frekuensi harmonik, efek pemanasannya ya, bahkan jika persentase harmonik rendah dapat meningkat secara substansial. Nah, jadi memang frekuensi ini pengaruhnya gede banget ya, sebab dari awal kita udah bilang bahwa harmonik akan selalu timbul jika ada perubahan frekuensi. Nah, ya. Kemudian tadi ada yang bahas dari Pak Profesor Iwa, bahas dari sisi kanan dalam artian produsen sama konsumen. Produsen juga dapat masalah, konsumen juga dapat masalah. Oke ya. Nah, kemudian ini juga ada variabel frekuensi drive ya. Makanya ini non-linear, harus non-sinusoidal pada transformator daya yang menyuplai beban tersebut yang mengakibatkan peningkatan substansial dalam kerugian dan kenaikan suhu. Ya. Makanya kalau di sekarang ini banyak kita pasang macam-macam lah ya. Memang dulu waktu zaman-zamannya saya kuliah, ya zaman-zamannya saya kuliah, zaman saya STM, harmonic distortion nggak jadi perbincangan hangat, ya nggak jadi perbincangan hangat. Kenapa ya? Karena ada juga pertanyaan seperti itu ke saya, Pak, dulu harmonisa ribut-ribut orang masalah harmonisa ya. Sekarang aja orang pada ribut harmonisa. Nah, saya bilang ya, zaman duluan belum ada lampu LED. Mungkin ya, zaman saya belum ada lampu LED, adanya lampu pijar. Ya, lampu pijar buat ngangetin ayam. Nah, itu dulu kalau punya ayam, pitik, pijar tuh, biar anget. Nah, zaman sekarang semuanya udah LED. Nah, pada saat lampu LED kita mungkin tahu bahwa lampu pijar itu bebannya kan beban real. Ya, dia pakai kumparan. Beban kan ada beban induktif, kapasitif, sama resistif. Nah, dia bebannya
sensitif, dia langsung ya. Tapi kalau LED kan enggak. Nah, itu. Tadi dia dijelasin sama Profesor Iwa banyak yang non-linear. Ya. Jadi apa? Jadi ada perubahan frekuensi, maka keluarlah itu apa namanya harmonik ya. Nah, ditambah lagi kalau di mana di peralatan kita semuanya mau hemat, pakainya inverter. Nah, inverter itu gimana? Inverter itu dia bekerja merubah frekuensi. Kenapa? Karena ada rumus dasar frekuensi kan kecepatan motor frekuensinya ada di situ. Ya, tadi udah dijelasin, saya nggak mau sebutin rumusnya, biarin aja biar pada belajar. Oke, nah kalau tadi juga dijelasin Pak Profesor Iwa, itu ada K-rated transformer ya. Jadi memang kalau trafo pakai yang K-rated. Saya tadi malam kenapa sih pakai K-rated di alasannya ya, transformer. Jadi seperti ini. Jadi K-faktor itu menentukan kemampuan transformator dalam melayani berbagai tingkat arus beban non-linear tanpa melebihi pengenal ya. Jadi memang K-faktor nih seperti itu, dia di underwater atau UL. Ya, perkiraan kerugian ditentukan oleh ANSI sama IEEE C57110. K-faktor ya menunjukkan jumlah panas yang dihasilkan oleh arus sinusoidal dibandingkan dengan nilai RMS atau root mean square yang sama dari arus sinus murni. Faktor K yang memberikan pengukuran efek termal pada transformator ditentukan oleh standar ANSI. Faktor K 10 sesuai dengan beban linier tanpa harmonisa. Semakin tinggi K faktornya, semakin besar pula panas berlebih yang disebabkan oleh harmonisa. Nah, makanya tadi di slide-nya Profesor Iwa itu ada tuh faktor K. Nah, dia juga beliau juga buat perhitungannya, tabelnya. Oke. Nah, ini kapasitor. Tadi kita udah bahas masalah motor, generator, trafo. Nah, ini sekarang kapasitor. Kapasitansi apapun dalam jaringan AC dapat menghasilkan resiko resonansi dengan bagian induktif jaringan. Ini kapasitor yang paling sering kena. Kenapa? Dia resisi ya. Kena pada saat dia itu kan ada 3 tadi kapasitor sensitif sama induktif. Nah, ini di kapasitor biasanya dia cepat dengung ya. Jadi memang ya kalau dia ya kena resonansinya, kena THD-nya, frekuensinya berantakan nggak karu-karuan ya, itu yang biasanya paling cepat kena pertama ini keluar lagi ya, kapasitor. Oke. Lanjut, dan efek lain dari harmonisa pada kapasitor bank adalah ya membebankan arus yang lebih jauh yang jauh lebih tinggi daripada kapasitor. Ya. Di kapasitor jadi dia tegangan sama arusnya jadi lebih gede, naik. Ya. Nah, biasanya kalau nggak naik, kalau udah naik di kapasitor itu udah mulai melembung. Nah, melembung, gendut. Nah, nanti pada saat dia melembung, kalau udah nggak kuat, blown. Ya. Makanya sebetulnya tegangan sama arus jauh lebih tinggi dari kapasitor. Nah, biasanya kalau di kapasitor itu kan sekarang dulu masih pakai NH fuse. Ya, kalau kita di tempat-tempat gedung-gedung yang lama itu masih pakai NH fuse. Fuse-nya keras tuh Pak, buat apa? Kalau digigit nggak kuat tuh. Nah, tapi kalau sekarang kan udah pakai MCCB ya, udah pakai kontaktor, mungkin bisa lebih aman karena kan dia MCCB-nya kalau ini dia langsung ngetrip. Sekarang dulu pakainya NH fuse, sekarang pakainya MCCB biasanya. Oke, nah kapasitor bank juga sama, dia kan menyerap arus harmonisa yang lebih tinggi, yang meningkatkan tekanan, pemanasan, dan dielectric. Jadi namanya dielectric stress. Nah, dielectric stress itu when the atom of the electric are under stress, they are creating a potential energy or store energy. Nah, ini dia ambil contohnya kayak orang manah ya, jadi ditarik. Ya, jadi dia meng-create energi potensial atau menyimpan energi. Ya. Like a drowned bow, the potential energy is being stored. Jadi potensialnya itu memang disimpan. Ya.
When the charge capacitor is discharged, it can produce current of 1000 of ampere for short period of time. Jadi pada saat kapasitornya itu discharge ya, dia ngelepasin ribuan ampere, tapi cuma sedikit. Nah, akhirnya apa? Ledakan. Jadi kayak kita ngejelasin teori ledakan aja. Teori ledakan itu adalah energi yang dilepaskan pada waktu yang singkat. Ledak dia. Jadi waktu sempit, kecil banget. Jadi duer cepet. Nah ini sama. Penjelasannya mungkin seperti itu. Nah, kerugian dalam kapasitor sebanding dengan keluaran reaktifnya, kafarnya, ya. Yang pada gilirannya sebanding dengan frekuensi. Oke. Kerugian ini meningkat dan umur kapasitor secara keseluruhan diperpendek dengan peningkatan harmonisa. Jadi memang ada namanya kurva Batap ya. Jadi service period itu harus diperpanjang. Kerusakan akan dia timbul jika bisa berkaitan sama waktu ataupun sama proses kerja atau pembebanan. Nah, untuk menghindari atau meminimalkan masalah tersebut, ya, kapasitor bank dapat di-setel untuk menolak harmoni tertentu dengan menambahkan reaktansi. Ya, mungkin ada lah alat-alat beberapa ya. Saya kurang paham juga ya yang bisa mencegah hal ini. Karena ada namanya reaktansi kapasitif ya. Jadi bebannya tadi ada dielectric stress. Dielectric stress itu kayak anak panah, dia mengumpulkan energi dan dilepaskan potensial jebret dalam satu waktu yang cepat. Makanya akhirnya banyak banget kejadian kapasitor meledak itu di gedung-gedung terutama ya. Banyak. Ada contoh-contohnya, saya nggak mau sebutin nama gedungnya, tapi memang ada. Nah, di sebagian besar sistem tenaga harmonik industri, tujuan utama pemasangan kapasitor adalah untuk memenuhi pesatan faktor daya. Ya, jadi sebetulnya orang pasang kapasitor bank itu kan buat naikin KOSPI. Kenapa? Karena ada perbedaan antara VA dengan KW. Kalau jadi kenapa sih kita pasang kapasitor bank? Kita beli listrik ke PLN kan VA ya dayanya ya VA. Nah dari apa VA ini ya, sedangkan PLN ngecasnya kan KWH. Nah gitu ya. Jadi PLN kan ngecasnya KWH. Sedangkan rumus daya kita tahu bahwa P sama dengan E kali I kali KOSPI kali akar 3 kalau yang 3 pas. Nah, pada saat KOSPI-nya turun, maka kita kan jelek. Ya, itu juga bisa didenda tuh sama PLN. Ya, kenapa jelek? Ya karena kita beli, analoginya kita beli bahan celana 1 meter ya. Harusnya kita bisa pakai 98 cm, ini cuma 85 cm. Padahal kita bayarnya tetap 1 meter. Yang terbuang banyak. Jadi makanya KOSPI-nya biasanya berlomba-lomba untuk menaikkan KOSPI dengan memasang kapasitor bank. Itu ya, saya pernah punya hitung-hitungannya tuh ya. Memang perlu ya. Jadi karena apa? Karena ada perbedaan ya. Kalau PLN kita pasang daya ke PLN bentuknya VA, tapi kalau kita keluar tagihan dari PLN bentuknya watt. Jadi KVA sama KWH. Lanjut. Ini gambarnya ya. Nanti bisa dilihat-lihat. Kalau yang butuh materinya nanti bisa saya share aja. Nah, kapasitor bank bisa menjadi sumber resonansi paralel dengan induksansi sistem. Ya, jadi memang resonansinya ya dia kayak gitulah, kayak sama lah kayak garpu tala kan ada resonansi kayak gemak, kayak gaung. Pendekatan terbaik ya adalah dengan memasang kapasitor bank di bus ya, di main bus ya. The solution offer the following advantage. Jadi dia menimbulkan keuntungan-keuntungan ya. Jadi lebih banyak daya reaktif yang tersedia ke sistem sehingga seluruh kontrol tegangan dan arus harmoniknya lebih mudah. Tapi tadi dibilang bahwa kalau mau ngecek harmonik itu kan nggak bisa pakai alat yang sembarangan ya. Jadi ada namanya power quality meter ya. Kalau dulu zaman sekolah pakainya osiloskop dan lain-lain. Mungkin power quality control yang punyanya sebut merek lah, Hioki itu kan harganya juga lumayan. Jadi nggak semua orang punya. Biaya modal lebih rendah ya, karena kapasitor bank lebih ekonomis dalam hal biaya pembelian. Oke, lanjut.
Reaktor dapat ditambahkan untuk menggeser frekuensi resonansi dari frekuensi harmonik karakteristik pabrik ya ataupun plant. Nah, kapasitor juga dapat dikomunikasikan dengan reaktor untuk mengembangkan filter. Terus frekuensi resonansi pada bus kapasitor dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini ya, FR. Ini buat teman-teman yang masih kuliah lah, nanti banyak itu bukunya kok, referensinya. Ya, nah tadi kita udah bahas masalah motor, generator, kapasitor, trafo ya. Sekarang kita kabel daya. Jadi kabel. Ternyata si harmonis itu juga pengaruh sama kabel ya. Nah, jadi kabel itu kan kapasitif ya. Makanya kalau kabel banyakan itu kena di mana? Di isolatornya ya. Nah, pada sistem kabel juga dia masalah ya. Masalahnya adalah voltage stress dan corona. Ya, mungkin kita akan bahas masalah corona di lain waktu lah. Peningkatan pemanasan karena arus root mean square yang lebih tinggi, efek kulit ya. Skin effect namanya kalau efek kulit ya. Skin effect sama ukurannya. Jadi ukurannya dia berpengaruh. Oke. Lanjut ya. Nah, konduktor kabel daya biasanya terletak sangat dekat satu sama lain. Oleh karena itu, arus frekuensi tinggi dari kulit luar salah satu konduktor mempengaruhi penyebaran dan perilaku arus frekuensi tinggi di kulit konduktor yang berdampingan sehingga menimbulkan proximity effect. Nah, jadi gini, saya pernah belajar masalah dasar-dasar listrik ya. Jadi listrik itu adanya beda potensial. Beda potensial itu ada kenapa? Karena adanya elektron yang bergerak. Nah, elektron yang bergerak itu adanya di luar. Ya. Nah, jadi ini scan effect ini memang sebanding dengan kuadrat frekuensi ya. Jadi pengaruh. Kenapa skin effect itu ada lemparan elektron di luar ya. Oleh karena itu kabel harus diturunkan nilainya jika ada distorsi harmonik yang signifikan, terutama jika ya THD-nya lebih besar daripada 10%. Nah, kabel feeder juga sama ya, variabel frekuensi drive. Makanya kalau kita ke pengumpulan kabel daya manapun arus fundamental atau 60 Hz ditambah arus harmonik yang dihasilkan oleh drive. Nah, makanya kalau kita lihat ya keluaran kabel dari variabel frekuensi drive itu biasanya lebih kecil. Ya, misalkan Bapak pasang VSD ya, Altivar atau sebut merek salah ya, atau apalah mereknya terserah. Nah, itu pasti biasanya keluaran kabelnya dia akan lebih kecil ya. Sebab apa? Sebab memang dia ada yang namanya skin effect itu tadi ya. Jadi ukuran filter yang dipilih harus biasanya pada pemanasan dan total arus RMS pada efek kulit dari harmonisnya orde tinggi. Ya. Oke, nah karena itu kabel harus diturunkan nilainya untuk mengkompensasi panas tambahan yang disebabkan oleh arus harmonik dan efek kulit yang terkait. Ya nih, jadi memang kalau udah ketemunya di VSD dan lain-lain kabelnya biasanya dia diturunin jadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil. Oke. Dalam penerapan. Nah, jadi kalau kita bicaranya kabel ya, kabel itu biasanya kalau ini kan ada efek atau scan effect ya. Jadi memang dia nggak merata. Itu biasanya kalau di lapangan masalah skin effect itu bisa jadi dia dikoneksi MCB-nya ya, dikoneksi MCB atau MCCB yang ada kabel biasanya kebakar satu. Bakar satu padahal masih ada arusnya nggak berlebih tapi kebakar. Ternyata memang setelah dipelajari itu adanya skin effect. Karena apa? Karena meningkatkan nilai resistansi efektif konduktor ya. Pada saat nilai R-nya naik ya. Nah, kalau udah pakai rumus V sama dengan I kali R kan kembali ke awal lagi ya. I sama dengan V per R, ya udah ya jeblok dah jadinya. Nah, efek kulit pada sistem AC tergantung pada sejumlah faktor, misalkan bentuk konduktornya, jenisnya, diameternya, operasional frekuensinya. Jadi salah satu yang mempengaruhi efek kulit adalah operasional frekuensi. Nah, operasional frekuensi ini kita bahas di harmonic distortion.
Ya. Jadi ada kan bentuk konduktor, jenis material, diameternya, sama operasional frekuensinya. Dia mempengaruhi skin effect. Oke. Lanjut ya. Jadi hindari konduktor besar untuk minimalkan kerugian ya. Jadi nggak boleh lebih dari 350 mile ya. Use shield kabel ya. Gunakan kabel pelindung dengan rating di atas 600 volt. Nah ini juga ya tadi kita udah bahas masalah motor, generator, trafo, kabel ya, terus ada peralatan, sekarang peralatan elektronik ya. Jadi memang peralatan elektronik itu banyak juga ya yang kena harmonisa ya. Jadi pergeseran dia soalnya crossing point-nya berubah ya. Electronic control circuit dia bisa kena juga karena dia kalau dia bermain frekuensi maka pulsatingnya dia bermasalah di PCB-nya. Terus kalau gagal switching juga sama ya, compounding problem. Oke, ya tinggal 6 menit lagi. Nah, selain itu juga kena di masalah switchgear sama relay ya. Ya kalau ada arus harmonik di switchgear dia akan menimbulkan panas dan rugi. Ya, maka itu sama aja lah ya. Semua harmonik itu membuat panas, dan sedangkan relay, switchgear dan lain-lain itu biasanya dia peka terhadap panas. Kenapa barang-barang elektronik atau apa yang ada di tempat kita kerja itu peka terhadap panas? Karena panas itu menyebabkan deformasi pada bahan. Ya, deformasi pada bahan. Misalkan kita punya bahan yang paling banyak misalkan tembaga ya, tembaga, aluminium dan lain-lain. Semua bahan itu akan berpengaruh terhadap panas ya. Kalau kita belajar ya, dulu kita belajar juga bahwa zat misalkan pada cair gas itu kan salah satu pengaruhnya adalah temperatur. Jadi memang temperatur sangat mempengaruhi material. Oke, lanjut. Nah, sama aja ya. Jadi dia juga bisa pengaruh ke VT ya. Terus VT, CT ya. Itu kenapa ya? Karena ada frekuensinya yang tidak bagus, atau yang tadinya gelombangnya bagus jadi patah-patah atau lebih banyak atau lebih kurang. Nah, secara khusus ya, relay arus elektromekanik juga beroperasi lebih lambat ya. Sementara nilai frekuensi statis yang menggunakan persimpangan 0 untuk mengukur frekuensi rentan terhadap perubahan substansial dalam karakteristik operasi ya. Dengan cara yang sama seperti yang disebutkan di atas untuk rangkaian kontrol elektronik. Oke. Lanjut ya. Nah, harmonik juga dapat mengganggu kecepatan operasi relay diferensial ya, tipenya tipe elektromagnetik. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi memang elektromagnetiknya keganggu, koil-koilnya juga jadi keganggu. Karena kan relay kebanyakan isinya koil. Nah, kalau ada juga yang relay modern ya, relaynya udah pakai digital, itu dia memang udah dikasih filter ya. Jadi use filtering technique to produce the fundamental frequency only so that the fault current and voltage measurement circuit are not significantly affected by harmonic. Jadi memang kalau yang udah pakai digital relay ya, itu nggak terlalu pengaruh sama harmonisa. Sebab apa? Sebab sudah di filter. Nah, filtering teknik itu pemilteran yang benar memerlukan algoritma relay untuk melacak frekuensi sistem, dan sebagian besar relay memiliki rentang frekuensi terbatas yang dirancang untuk dioperasikan. Jadi memang kalau yang relay digital dia sudah ada filternya, filter harmoniknya. Misalkan dia udah bisa melacak di 1, di 3, apa di 5 nih. Ya, jadi dia udah ada itunya antisipasinya. Oke ya. Ini memang tadi kita dibahas sama Profesor Iwan juga masalah pengukuran ya. Memang alat pengukurannya itu nggak sembarangan ya. Dan teknik pengukurannya juga memang kalau kita bicaranya harmonis memang agak-agak ya seru lah, menyenangkan ya. Banyak sekali dari dulu dosen saya bilang ya, masalah harmonisa kayaknya itu nggak akan pernah habis untuk dipelajari ya.
Walaupun di buku-buku literatur terkadang harmonisa cuma berapa bab aja, 1 bab udah selesai. Ya. Tapi ya memang ini sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena efeknya nyata. Efeknya nyata dalam artian kita di dunia industri ini bisa langsung kena imbasnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ya kita bicaranya apa namanya cut off frekuensi sama relay dan lain-lain itu berpengaruh. Walaupun kalau kita bicaranya smart relay, terkadang pengaruh faktor lingkungan juga besar ya, pengaruh faktor lingkungan besar kayak kelembapan, ya, terus kondisi misalkan pinggir laut atau apapun itu juga berpengaruh. Oke, nah tadi kita udah switch gear sama sekarang fuse ya. Fuse juga sama ya. Fuse itu faktor penurunan karena panas. Ya, Sikring dapat mengalami kegagalan fungsi di bawah pengaruh harmonisa. Ya, memang Sikring juga pengaruh pada saat dia, apalagi semua peralatan listrik pengaman itu kan berdasarkan panas. Ya. Jadi dia thermal, bekerja berdasarkan thermal. Oke. Nah, baik Bapak, waktunya sudah untuk paparan. Penutupnya ini. Jadi untuk mengontrol teknik harmonisa, tingkat harmonisa dalam sistem apapun, penting untuk mengetahui sumber harmonisa dan perangkat yang peka terhadap harmonisa tersebut. Untuk membatasi pengaruhnya di jaringan manapun. Ya. Makanya ini tadi RPM-nya dengan F kali 120 per P. Nah, pada saat F-nya bermain, maka harmonisa akan ada. Dah, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyono STMC atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Dan selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini untuk membantu saya menyaring pertanyaan-pertanyaan yang datang, saya dibantu oleh Bapak Bambang, Pak Agus Bambang, Hidayat STMM. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetik. Baik, terima kasih Bu Endah yang telah moderatori seminar ini dan Pak Eko yang sangat antusias ya. Beri aplaus dulu buat Pak Eko yang sangat meriah ya. Kita beri aplaus dulu buat Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Baik, kita akan bacakan Pak Muammar Zainuddin. Nih, waduh, sangat antusias sekali beliau nih. Ada beberapa model PLTS on grid di Indonesia. Misalnya terhubung langsung ke TR, TM, dan ke kubikel gardu induk. Mohon info definisi PCC berada di mana, apakah sebelum trafo atau setelah trafo, dan berapa standar THDP dan THDI. THDP itu adalah voltage dan I adalah arus ataupun ampere ya di titik PCC tersebut. Saya masih belum paham membaca titik PCC sesuai standar IEEE 519. Apabila kondisinya sesuai model 2 inverter PLTS on grid di Indonesia. Itu pertanyaannya. Nah, masih lanjut sebenarnya, tapi bisa Pak Eko lanjutkan nanti ya. Monggo Pak Eko. Lanjut Pak Eko. Nanti saya tayangkan lagi kalau kurang jelas. Saya coba jawab ya, walaupun saya juga nggak yakin jawabannya benar apa enggak. Oke Pak Eko, lanjut. Nah, jadi ini dari gardu ya. Ada beberapa model PLTS on grid Indonesia misalkan terhubung langsung ke rendah TM dan kubikel gardu induk. Mohon info definisi PCC berada di titik mana, sebelum trafo atau setelah trafo. Dan berapa standar THDV dan THDI di titik PCC tersebut. Nah, jadi gini, ya, untuk melindungi itu, ya, maka kalau dia outputnya dari pembangkit listrik tenaga surya, ya, dia kan outputnya DC tuh, ya. Pak Muammarnya Pak Muammar. Maksud saya itu Pak di point of common couplingnya Pak. Iya, PCC kan point common coupling. Ya. Halo. Iya Pak. Dan antara IEEE 19 dengan 15 itu kan membedakan PCC-nya Pak. Definisi PCC-nya itu. Namun ketika di model di Indonesia itu TR, TM yang menggunakan
Nah, PCC-nya ini sebelum trafo di sistem PLTS-nya atau setelah trafo di PLTS-nya, Pak? Kalau kalau saya lebih memilih setelah trafonya ya. Jadi misalkan dia kan inputnya PLTS kan DC kan, Iya, Pak. dirubah. Iya, Halo. iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ya, jadi memang seperti itu. Ya, kalau mau sebelum ya atau sesudah trafo, karena kan kalau itu, Ya. nah, kalau saya sih mungkin lebih milih ke setelah trafo ya dari sisi teori ya, teori yang saya ketahui. Tapi kalau dari sisi IEC-nya 519, jujur saya belum baca. Ntar mungkin saya baca, kalau habis itu bisa japri saya, kita bahas bareng-bareng. Siapa? Saya lagi sementara riset juga, Pak, tentang efek injeksi harmonisa dari PLTS on grid, Pak. Injeksi harmonisa dari PLTS on grid. Gimana? Bisa didengar suara saya, Pak? Putus-putus, nggak jelas. Halo? Ya, jadi saya sementara riset Pak Eko. tentang injeksi harmonisa Batasi dari aja dulu, PLTS Pak on Eko, grid, ya. Pak. Batasi dulu karena masih banyak pertanyaan, Pak Eko. Oh ya udah. Ya jadi ini ada saya punya IEC 5119 ya. Jadi nanti mungkin bisa saya share lah. Ya. Baik. Oke, boleh. From Agus Maulana, Semen Padang. Aduh, Semen Padang nih jauh juga ya. Cara mencegah tegangan dan arus naik saat terjadi resonansi pada kapasitor, gimana Pak Eko? Dan naikkan tegangan dan arus nih maksudnya, bukan aur ya. Tersebut kira-kira berapa persen Pak? Biar bisa kita naikkan spesifikasi MCCB asli pada panel kapasitor bank yang sering terbakar. Loh, kayaknya ini masalahnya bukan kapasitor ya, kita ada kayaknya. Tunggu Pak Eko, silakan lanjut. Halo, ya ada. Jadi kan tadi kita bahas masalah harmonisa itu kan ada kalau saya sih ngitungnya ya, kalau saya ngitungnya satu itu bermasalah di motor, kedua generator ya, ketiga trafo, keempat kapasitor ya, terus ada kabel, terus ada peralatan elektronik, switchgear dan relay. Nah, ini kan masalahnya masalah resonansi kapasitor ya. Tadi kita bisa karena apa? Karena tadi yang masih ingat ya yang gambar anak panah itu ada namanya dielectric stress ya. Jadi pada saat dia kena dielectric stress itu ngumpul tuh itunya arusnya sama voltasenya. Jadi dia kan kapasitif, dia ngumpulin. Nah, tapi pada saat dia terlepas di satu waktu yang sangat cepat, nah itu dia langsung jeblok, kalau bahasa Jawanya jeblok atau meledak. Jadi ikut hangus. Nah, ini biar MCCB-nya lebih tahan terhadap trip tapi tidak ikut hangus. Kita ngasih penjelasan. Nah, itu mesti dilihat ya current-nya berapa, ya ratingnya MCCB berapa. Ya. Makanya jangan MCCB-nya kita pasang memang sesuai spek. Itu ada hitungannya, Pak. Ya, kalau mau kita bahas, saya pernah bahas masalah kapasitor itu misalkan berapa cover yang dibutuhkan, kemudian kebutuhan MCCB-nya berapa, nanti japri saya aja, saya punya materinya itu. Kalau dijelasin sini ntar saya diomelin lagi Bapak Bambang. Lanjut. Sekarang Saudara Irwanto, ini gampang. Kalau ini saya yang jawab lah. Materi Pak Eko lengkap sekali. Di-share dong panitia, siap. Nanti di-share insya Allah ya. Oke. From Sultan ya. Ini paling gampang, saya juga bisa jawab Pak Eko kalau itu. Pak Eko atau Prof Iwa, waduh Prof Iwa-nya juga nggak ada ya. Bagaimana upaya agar trafo distribusi tidak panas atau terbakar? Izin tanya Pak Eko, kenapa harmonisa pada frekuensi 150 dan 250 nilainya lebih besar daripada yang lain? Coba ini bisa dijawab nih Pak Eko. Terima kasih ya. Oke Pak Eko, monggo. Ya. Pak Sultan nih. Dari Pak Adistira ya. Jadi gini Pak. Ya, frekuensi 150, 250. 150 itu kan berarti 3 ya. 3 kali 3 harmonisa yang ketiga sama harmonisa yang kelima ya. Nah,
tadi kan udah dijelasin sama Profesor Iwa bahwa kalau dia ganjil maka nilainya acak-acakan makin gede. Nah, kalau dia nilainya genap maka dia akan saling melengkapi atau saling menutupi. Ya, jadi itu. Penjelasan secara rumus gampangnya kayak gitu, Pak. Ya, kalau misalkan kita mau pembuktian, dimasukin aja angkanya ke rumus. Ya, jadi kenapa 150 dan 250 nilainya lebih besar? Nah, karena dia ganjil. Ya, itu aja jawaban gampangnya. Oke. Bambang, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Mbak Endra. Karena ini ada satu pembicara lagi ya, nanti pembicara terakhir. Bagaimana solusi untuk listrik perumahan supaya tidak meledak karena harmonisa? Ya, itu dari Jamal Malik. Gimana nih Pak Eko kira-kira? Kalau biar nggak meledak. Nggak terlalu ngaruh deh Pak, apalagi yang 450 sama 900 PA nggak ngaruh kayaknya. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh dari 3 fase ya Pak? 3 fase itu ngaruh sekali ya. Kalau mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau cuma 900 PA siap. itu mah nggak ngaruh. Ya, siap. Yang punya Nanti itu Pak, bisa pertanyaan ya. Pak izin, Ya? yang punya Sultan belum dijawab Pak. Pak Sultan. Oh, Pak Sultan belum dijawab ya? Tadi Belum. udah kayaknya. Belum. 150, 250 udah tuh Pak. Bukan. Tidak panas terapinya kenapa terbakar Pak? Oh, yang panas. Mana sih? Iya. Ya. Ya di Gimana, atas. Nomor 4. Ya, di atas nih Pak. Nih, belum terjawab nih. Ini ya, Pak Eko. terima kasih. Itu tidak panas. Oh iya. Nah, jadi gini Pak ya, trafo itu ada eddy current loss ya, ada namanya copper loss, ada namanya besi, rugi-rugi besi, rugi-rugi tembaga sama rugi-rugi eddy current. Nah, tadi di presentasi saya itu kan kita udah bahas tuh ya trafo. Nah, trafo ya karena apa? Karena dia ada namanya streslosis. Nah, streslosis itu dia itu including eddy current, tank wall, and konduktor. Nah, jadi faktor rugi-rugi konduktornya dia bervariasi sesuai dengan kuadrat arus beban dan kuadrat frekuensi. Oleh karena itu akan bervariasi dengan campuran harmonik dalam satu daya. Nah, pada saat dia kena distorsi harmonisanya lebih tinggi, turun ya. Kemudian frekuensinya naik, frekuensi harmoniknya meningkat, maka efek pemanasannya dia nambah. Ya. Dia nambah gitu loh. Nah, jadi kalau trafo dia hitungannya adalah cara paling gampang ya, kalau dia distorsi harmonika lebih tinggi yang lebih tinggi turun, terus frekuensi harmoniknya naik, maka efeknya pemanasannya itu meningkat secara substansial, dalam artian dia berkali-kali lipat. Karena kalau hitungan kita buka rumus lagi itu kan ada deret tuh ya, deret itu pangkat berapa, nah itu akan makin menambah banyaknya penyebab yang menyebabkan si trafonya temperaturnya naik. Nah, jadi caranya gimana? Ya dipasang alat filter harmonisnya Pak, ya untuk mencegah itu. Tapi dilihat dulu harmonisnya berbahaya apa enggak, diukur dulu. Kalau memang enggak berbahaya ya trafo kan punya spare ini ya, spare spare kapasitas ya. Jadi kalau misalkan dia masih masuk, ya udah nggak ada masalah. Jadi memang kalau nanti Pak Eko menjawab filter harmonik, Pak Eko yang menjawab filter harmonik nanti Pak Samsudin. Oh ya udah, ntar Pak Samsudin deh yang jawab ya. Gitu. Ada note beberapa. Ya, kaidnya gini Pak. Kalau Ya, masalah Pak Eko. trafo, memang ada rugi-rugi panas, rugi-rugi tenaga, rugi-rugi besi. Kira gitu ya Pak Sultan ya. Nah, saya kira mudah-mudahan bisa terjawab. Saya Pak Sultan mudah-mudahan bisa terjawab.
Ini terakhir ya, pertanyaan Iya. terakhir. Baik Pak Eko, terima kasih sekali dan para peserta seminar. Kita ucapkan terima kasih, sangat menarik ya. Kalau kita diskusi tentang teknis ini, nanti kita buat seri 2-nya, kan seri 2. Baik, nanti Pak Eko senang sekali, apalagi diundang ke Unjuk Pandang, kemana gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Eko atas paparannya dan terima kasih para peserta sekalian. Demikian saya kembalikan ke moderator.